Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, eh, di uploadan saya di zoologi, ya, itu kalau tidak salah pertamanya adalah zoologi ya. Di zoologi itu bentar saya buka dulu. Itu pertama dalam dunia arsitektur itu kita harus memahami dulu kompetensi karena kita akan bergerak atau akan berusaha dalam dunia profesional itu kita harus mengenal apa itu profesi arsitek ya, profesi arsitek ya, itu harus memiliki kompetensi ahli yang harus dipahami ya, di mana dari 13 kompetensi yang ada ya, sebentar ini bentar ya, kok hilang, sebentar. Saya screen aja. Screenshot. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya, sudah. Oke. Jadi sama seperti nanti ada beberapa hal yang saya tambahkan. Ya. Jadi profesi itu full ya, full working ya. Jadi tidak ada pekerjaan sampingan, jadi memang seluruh waktunya itu seluruh waktunya full seluruh pada pekerjaan itu ya. Kemudian sebuah profesi itu tidak akan atau tidak bisa atau harus melakukan atau melalui sebuah pendidikan atau pelatihan khusus ya, sebuah profesi ya. Kemudian kalau menyatakan dia berprofesi itu harus memiliki naungan ya, memiliki naungan artinya ada organisasi induknya, ada yang melindungi dari profesinya ya. Kemudian karena dia mau berprofesi ya, itu punya lisensi ya, punya izin kerja. Jadi harus ada izin kerjanya. Kalau dia mengatakan profesi saya adalah ini, itu mengandung izin ya, dan diakui oleh masyarakat ya. Jadi ada izinnya ya. Kemudian karena sebuah profesi itu
dibebani yang namanya kode etik, ya, kode etik profesi, ya. Memang agak sulit, ya, agak sulit apa yang ada di tindak tanduknya dan apa yang ada di hatinya, ya. Jadi kode etik ini harapannya adalah antara tindak tanduk dan hatinya, ya, niatnya itu sama, ya, sama. Jadi dilandasi dengan kode etik. Jadi nanti akan di dunia profesi Anda akan melihat mana yang betul-betul dia berprofesi, ya, berprofesi, dan dia membawa membawa kode etik atau menjunjung kode etik. Karena kinerja profesi ini apabila kode etiknya tidak dijunjung dengan baik, ya, itu, ya, mungkin sekali dua kali, ya, dia bisa berkelit, bisa bertahan, ya, tetapi, ya, pengakuan dari masyarakat, ya, karena melihat etikanya yang tidak baik, ya, maka dengan sendirinya dia berprofesi itu nanti akan semakin surut, ya. Artinya masyarakat itu sudah tidak mengakuinya lagi, dan otomatis dengan sendirinya dia akan pudar, profesinya itu akan pudar atau tidak laku, gitu ya. Ya, itu kode etik atau etika ini sangat erat hubungannya dengan profesi, ya. Ya. Tadi, ya, yang nomor 2, profesi harus melalui pendidikan, ya. Sering kita mendengar atau membaca, ya, di koran atau melihat di TV, seorang host atau seorang pembawa berita, ya, itu menyampaikan bahwa misalnya tukang becak, mohon maaf ya, tukang becak, misalnya, Bapak berprofesinya apa, gitu ya. Saya sebagai pemulung, gitu ya. Saya sebagai tukang becak. Saya sebagai apa, ya. Jadi profesi, ya, tidak bisa disamakan, ya, dengan arti sebenarnya profesi, karena harus melalui pendidikan pelatihan, ya. Bahkan persyaratannya harus punya organisasi, ya. Sudah salah kaprah, ya, kita menyebut bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan. Sama sekali beda, ya, sama sekali beda. Jadi sebutan-sebutan profesi tukang becak, mohon maaf ya, profesi pemulung, profesi ini, ya, dia tanpa harus ada organisasi dan pendidikan. Jadi gugur kalau seseorang melakukan pekerjaan sesuatu, kemudian menamakan dirinya berprofesi atau profesinya adalah A, gitu ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa profesi itu full, ya, full working, kemudian dia pasti, ya, berpendidikan atau lulusan satu perguruan tinggi, ya, atau pelatihan khusus, kemudian punya organisasi, kemudian dikeluarkan sebuah lisensi izin kerja, dan dia membawa kode etik, ya. 5 hal ini yang dalam dunia profesi itu melekat, ya, profesi apapun, ya, tanpa, ya, tapi tidak, atau dari satu tidak ada dari kelima ini, itu belum bisa dikatakan sebuah profesi, ya. Karena kalau sendirian nggak mungkin dapat izin kerja dari mana, dapat naungan organisasi, ya, dari mana. Jadi kelima ini adalah dasar dari seseorang bisa disebut sebuah profesi. Oke. Nah, sekarang di dunia kita, di profesi arsitektur atau arsitek, ya, apakah bidang ini, ya, arsitek ini, ya, itu dilakukan oleh
ya, seorang profesi, atau bisa saja dilakukan oleh orang lain, ya. Terutama sekarang di mana dan bagaimana profesi arsitek sesungguhnya, ya. Kita bisa melihat, ya, apakah profesi arsitek ini, ya, profesi arsitek atau arsitektur itu bisa dilakukan oleh siapa saja, ya, karena sekarang orang, ya, tanpa satu pendidikan, karena hal yang kita lihat itu zahir dan bisa dipelajari tanpa harus kuliah, ya, akhirnya ada orang-orang yang tidak lulusan arsitek pun dia mengerjakan, ya, yang berkaitan dengan arsitektur. Ya, ya, ini sejarah-sejarah sejarah di Indonesia dan di beberapa negara. Saya pikir bisa dilihat sendiri, ya. Saya akan lebih ke pada pembahasan seberapa jauh kontribusi arsitek, ya, kontribusi arsitek terhadap satu proyek, ya, satu proyek, ya. Sudah kelihatan ya tabel ini, ya? Halo. Sudah, Pak. Nah, udah ya. Oke. Ya. Ya. Jadi kontribusi kompetensi arsitek, ya, yang telah Anda baca ada 13 poin, 13 kompetensi dalam sebuah proses pembangunan atau sebuah proyek. Ya. Jadi saya mencoba memasukkan, pertama adalah rancangan arsitektur, kemudian kedua pengetahuan arsitektur, kemudian pengetahuan seni, kemudian perencanaan dan perancangan kota, hubungan antar manusia dan lingkungan, bangunan, pengetahuan daya dukung lingkungan, peran arsitek, persiapan pekerjaan perancangan, pengertian masalah antar disiplin, kemudian 10 pengetahuan fisik dan fisika bangunan, penerapan batasan anggaran, pengetahuan industri konstruksi, ya, kemudian pengetahuan manajemen proyek. Ya. Jadi 13 kompetensi ini, ya, secara bertahap, ya, kita latih, kita biasakan dari semester 1 sampai semester 8. Ya. Perancangan arsitektur, ya, nanti terkontribusi dalam perkuliahan menjadi stupa, studio perancangan arsitektur. Pengetahuan arsitektur, ya, nanti di dalamnya sejarah, gitu ya, sejarah, terutama sejarah, ya, pengetahuan seni, ya. Yang ketiga trimatra, dwimatra, mungkin Anda sudah, ya, pengetahuan arsitektur, mungkin sejarah satu itu apa itu, sejarah Indonesia lah, sejarah arsitektur Indonesia dan sejarah lainnya, gitu ya, kita pelajari. Perencanaan dan perancangan kota, ini nanti semester 6, ya, kalau enggak 6, ya, semester 6 itu ada mata kuliah tentang perkotaan, permukiman dan perkotaan. Kemudian ada hubungan antara manusia, bangunan dan lingkungan, ya, ini ARLING, arsitektur lingkungan. Ya. Kemudian ada pengetahuan daya dukung lingkungan, ya, ini berkaitan dengan seperti stupa kemarin saya jelaskan adanya KDB, gitu ya, koefisien dasar bangunan, itu adalah dalam upaya untuk membatasi, ya, lingkungan, ya, terhadap intervensi manusia, ya, salah satunya. Jadi membangun sebenarnya tidak boleh menutupi seluruh lahan, sehingga ada batasan peraturan 60%, 40%, ya, 20%, bahkan ada sebuah
lokasi yang betul-betul dipreservasi, tidak boleh ada membangun di sana, ya, yang disebut jalur hijau gitu ya. Kemudian jalur ada garis sepadan bangunan, garis sepadan pantai, garis sepadan danau gitu. Itu pengetahuan-pengetahuan kita terhadap daya dukung lingkungan. Ya, dipelajari nanti dimasuk dalam biasanya dalam perancangan arsitektur di stupa, mulai stupa 3, 4, 5, 6 itu sudah harus tahu betul, ya. Kemudian peran arsitek di masyarakat, ya. Peran arsitek di masyarakat termasuk biro arsitektur gitu ya. Kemudian manajemen proyek, ya, lebih banyak di biro arsitek kita pelajari di sini. Kemudian persiapan pekerjaan perancangan, ya. Ini nanti saya melihat di beberapa mata kuliah itu konektivitas terhadap mata kuliah itu masih kurang. Jadi nanti lebih banyak, mungkin nanti banyak di biro arsitek, ya. Saya jelaskan tadi nanti, ya. Kemudian pengetahuan fisika bangunan, ya, mungkin semester ini ya, fisika bangunan 1 ya, Anda pelajari, ya, ada mata kuliahnya. Kemudian penetapan batasan anggaran dan peraturan bangunan, ada sebagian nanti masuk di biro arsitek, ya, dan sebagiannya masuk di nomor 13, pengetahuan manajemen proyek. Di batasan anggaran ini sebagian masuk di manajemen proyek, sebagian nanti saya kaitkan di biro arsitek, ya. Kalau manajemen proyek nanti batasan anggarannya lebih ke RAB gitu ya, per item pekerjaan. Kalau di biro nanti anggarannya adalah anggaran investasi. Jadi arsitek bisa mengungkapkan bahwa satu bangunan, ya, itu akan besaran investasi satu bangunan mau 10 lantai mau 20 lantai, Anda bisa memperkirakan, ya, anggaran itu, besarannya itu, dan bisa dipertanggungjawabkan, ya, apabila nanti didetailkan, di item pekerjakan. Jadi misalnya Anda bisa membuat anggaran bahwa investasi 30 lantai, bangunan 30 lantai misalnya, itu 200 miliar misalnya. Dari 200 miliar itu apabila di breakdown, pekerjaan pondasinya nanti volumenya berapa, kemudian biayanya berapa, pekerjaan kolom lantai 1 berapa, pekerjaan interiornya berapa, dan sebagainya, itu bisa Anda pertanggungjawabkan apabila biaya yang Anda katakan 200 miliar itu kemudian di breakdown menjadi item pekerjaan kecil-kecil, ya, sampai masang list plafon misalnya, itu bisa Anda pertanggungjawabkan dalam RAB-nya, ya. Jadi saya hanya membahas karena profesi arsitek, ya, sebagai pencetus ide gagasan, ya, dan kemudian dimintain tolong oleh klien berapa investasinya, itu kita pelajari di biro arsitek, ya. Yang ke-12, pengetahuan industri konstruksi dalam perencanaan, ya. Ini pengetahuan tentang produk-produk, ya, material maupun industri, ya, material maupun industri yang berhubungan dengan arsitektur. Jadi misalnya industri konstruksi tidak hanya sekedar baja, ya, misalnya lift, ya. Lift itu kan dibutuhkan untuk kita, ya. Kita harus tahu ukuran lift berapa, ya. Masalah nanti yang secara teknis memasang itu urusan orang lain, mechanical electrical ahlinya atau teknisinya gitu ya. Tetapi kita harus tahu industri
ya, atau produk-produk industri apa saja yang berkaitan dengan dunia arsitek. Ya. Saya mencoba ya dari ke-13 kompetensi ini ya, ya masing-masing punya apa namanya gradasi kemampuan yang harus kita miliki. Ya, perancangan arsitektur ya, itu dalam kategori apa namanya gradasi knowledge-nya ya, pengetahuannya itu harus paling tinggi ternyata ya, sehingga dikatakan di sana ahli ya, ahli atau bisa merancang. Jadi bisa merancang itu artinya punya tuntutan yang lebih dari yang lain. Jadi orang lain ya tidak akan bisa ya tanpa harus belajar, tanpa harus melalui pentahapan tertentu ya untuk mendapatkan kualifikasi yang baik untuk sebuah perancangan arsitektur. Pengetahuan, disebut saja pengetahuan ya, hanya tahu. Jadi mengetahui sejarah arsitektur, mengetahui ya, yang jelas hanya mengetahui, ya tidak harus ahli sejarah arsitek, tidak. Ya, kalau mau ahli arsitek nanti Anda mendalami S2, S3 dan seterusnya, nanti Anda seorang arsitek yang ya tidak hanya sekedar pintar merancang, tetapi ahli dalam sejarah. Ya. Pengetahuan, seni juga pengetahuan, hanya tahu saja. Ya. Karena seni ini nanti kalau kebablasan ya tidak ada teknisnya sama sekali ya, karena kekuatan seninya akhirnya di seni 2 dimensi, seni 3 dimensi, jadi seni pahat, seni ukir dan lain sebagainya itu seni ya, yang lebih banyak maknanya adalah secara visual tetapi bukan dihuni gitu ya. Kalau seni dalam arsitektur itu seni yang dipakai, dihuni ya, kita masuk di dalamnya ya, ya. Dan seterusnya ya, perancangan arsitektur ini kalau boleh saya nilai nanti ya, ya jadi dalam kompetensi ya dengan proyek yang akan kita lalui ya, ya karena biro arsitek tadi, arsitek itu berprofesi. Nah, profesinya seperti apa ya, saya memilah profesi hanya pada proyek bangunan gedung. Memang arsitek boleh berprofesi dengan apa namanya, dengan 13 kompetensinya. Ada yang misalnya dia lebih banyak di nomor 7 ya. Jadi kalau ini arsitek sebagai ya di sini nanti atau di sini arsitek lebih banyak ke profit ya. Kalau yang di nomor 7 ini ya, kalau orang sudah dekat sekali dengan masyarakat ya, ingin mengabdikan profesinya, itu nanti arsitek yang non profit ya, non profit ya. Profitnya adalah biasanya itu namanya lebih terkenal ya, walaupun yang dikerjakan secara perancangan arsitektur itu relatif sangat ringan, seperti Mangunwijoyo ya, Prof. Mangun itu ya, itu kan almarhum sudah, dia mengabdikan dirinya di Code itu ya, Kali Code, kemudian namanya terangkat dan mendunia ya. Yang dikerjakan adalah membantu masyarakat kecil, jadi non profit dia ya. Tapi kalau ini yang saya contohkan di sini ya, itu lebih banyak ke arsitek profit ya. Tetapi langkah-langkah ya, langkah-langkah proyeknya itu hampir sama, baik arsitek yang profit maupun arsitek yang non profit ya. Jadi dalam tahapan proses pembangunan ya, ya, kalau boleh dicermati ya, jadi begini, ada
yang disebut dengan project proposal, ya, sampai bangunan jadi dan diserah terimakan, ya, yang disebut final handover, ya, FHO. Ya, oke, apa itu project proposal? Ya, project proposal ini nanti Anda pertama kali Anda lakukan project proposal itu yang disebut dengan tugas akhir. Di semester 3, di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, stupa, itu kan seolah-olah masih dikasih, tolong buatkan rumah tinggal di stupa 2 misalnya. Di stupa 3, tolong buatkan sekolah misalnya. Di stupa 4, tolong buatkan rental office. Di stupa 5, buatkan bandara misalnya. Jadi masih dilatih dengan sebutan atau dengan nama proyeknya. Di tugas akhir, ya, silahkan Anda mengajukan proyek akhir Anda, ya, dengan inisiatif Anda, dengan ide gagasan sepenuhnya itu melalui Anda. Ya, itu adalah di tugas akhir, ya, itu gambarannya adalah seperti, ya, seperti di profesional, ya, profesional, ya. Di beberapa TA minggu-minggu ini, ya, tugas kemarin, ya, hari Rabu Kamis itu, ya, kakak kelas Anda mengajukan proyek proposal ini, ya. Jadi sebagai seorang profesi, sekali lagi, proyek proposal, ya, karena berangkat dari ide gagasan Anda sendiri, ya, atau misalnya dari bos Anda, klien Anda, gitu ya, yang punya duit, ya, dia hanya misalnya punya lahan, gitu ya, itu baiknya buat apa ya, gitu ya, lahan itu. Nah, Anda dengan pengetahuan, dengan profesinya itu mengajukan proposal, ya, proyek apa yang pas di lahan itu. Ya, jadi proyek proposal ini, ya, itu ide gagasan, ya, semua baru, ya, itu dari arsitek, ya. Sehingga kalau boleh saya nilai dari 13 kompetensi itu dia paling tinggi, 70%. Karena memang betul-betul intuisi dari, ya, seorang arsitek project proposal, dan, ya, harus bisa menjamin, ya, kan project proposal kalau bisa diterima oleh klien kita atau oleh pemerintah, itu kalau kita mengajukan kemudian mereka mengatakan ya, gitu, oke, saya setuju, kan itu, ya. Sehingga memang pengangkatan permasalahan, ya, mengangkat permasalahan di dalam proyek proposal itu harus kuat, ya. Ini yang seringkali tidak diperhatikan oleh kakak kelas Anda atau Anda sendiri nanti, ya, bahwa tugas akhir itu ya nganggepnya kayak stupa biasa, gitu, ya. Ini harus Anda pahami betul. Anda bayangkan atau Anda akan berusaha mengalami bahwa proyek Anda yang Anda ajukan, gitu ya, dosen maupun, ya, dosen itu seolah-olah klien itu mengatakan ya saya setuju, itu pasti A, ya. Berarti mengangkat permasalahannya itu pas, ya. Kenapa? Ya, pertanyaannya pasti gitu, urgensi apa, ya, proyek Anda ini Anda tampilkan. Jadi, nah, pasti ada masalah, kemudian Anda mampu memecahkan masalah itu dengan arsitektural. Itu poin pokok dari proyek proposal. Kan kalau nggak diterima kan sayang, ya. Jadi kalau permasalahan dan kemudian Anda mencoba memecahkan masalahnya itu baik, pasti proyek Anda diterima, ya. Jadi kontribusinya itu terhadap 13 ini 70% barangkali, ya. Kemudian, ya,
kalau proyek proposal ini oke, saya setuju, ya, jangan lupa Anda membuat TOR, ya. Jadi proposal ide gagasan yang Anda ajukan tadi diokekan, diiyakan, ya, itu harus Anda batasi, ya, batasi. Jadi ya, batasi. Misalnya tadinya usul Anda misalnya 10 lantai. Kemudian kliennya jangan 10 lantai lah, 8 lantai saja. Ya, kemudian Anda kerangkakan term of TOR, ya, itu sama dengan KAK, kerangka acuan kerja. Ya, itu yang untuk membatasi, ya, kerja kita dengan klien kita juga terbingkai dalam TOR, terbingkai dalam KAK, kerangka acuan kerja. Jadi jangan lupa, seringkali termasuk saya itu membuat proyek proposal oke, tanpa adanya TOR, ya kita memang kadang-kadang saling percaya, ya. Jadi sebuah kasus saya membuat karena di satu kampus kesulitan parkir, kemudian saya 3 lantai ke bawah, dari semi basement sampai ke lantai 3 itu untuk parkir, kemudian lantai 4, 5, 6, 7, ya, 7 itu untuk kuliah, ya. Ternyata apa, ya, sudah 1 tahun itu kreatif, oke, gitu ya. Ternyata pada waktu mau mulai, ya, ada tanah sebelah dari kampus itu mau dijual dan cukup luas lagi, ya, mungkin hampir 1000 berapa meter gitu ya. Di proyek proposal saya nilainya kalau nggak salah sekitar 23 M, ya. Kemudian ternyata ada lahan di sebelahnya tadi, ya, sudah ada bangunan 3 lantai sebagian kecil untuk ruko, dijual hanya menawarkan 20, ya, dan terjual sekitar mungkin 18-an lah gitu ya, 18. Dari pihak kampus atau universitas, ya mending beli itu dulu aja gitu ya, mending beli lahan itu, sekaligus bisa memecahkan parkir, ya, ke depan juga rukonya mungkin direhab-rehab sedikit, akan menjadi dijadikan ruang-ruang kuliah. Akhirnya berhenti, ya. Jadi 1 tahun proposal saya tidak ada tornya, tidak ada kontraknya, ya tidak dibayar gitu, ya. Tetapi setelah setahun kemudian, setahun lebih lah dari sekarang, ya, rupa-rupanya juga mahasiswanya juga berkembang, ya, akhirnya betul ruko itu direhab menjadi ruang kelas dan ruang administrasi. Menurut perhitungan kelasnya kurang, ya, sehingga di sebelahnya lagi membangun 5 lantai. Ya, alhamdulillah sekarang sudah selesai, tinggal membuat kontrak. Tidak saya bikin, ya, sehingga dalam perjalanan itu minta tambah itu lagi, minta tambah lagi. Jadi dibingkai di sini TOR itu untuk membatasi, ya, si klien, ya, si klien itu tidak minta tambah terus. Kemarin 5, kemudian wah enaknya apa 6 sekalian ya. Nah, kalau arsitek bisa saja 6 sekalian copy paste saja lantai 3 atau lantai 4 ke lantai 5 gitu kan, tambah. Tapi kan struktur harus menghitung lagi, mechanical electrical harus menghitung lagi gitu ya. Gambar-gambarnya harus berubah semua gitu ya. Ya, itu yang kadang-kadang sering terjadi, ya. Dan karena kontraknya itu hanya tautan hati gitu ya, itu akhirnya ya sudahlah, tidak apa-apa, ya. Tetapi sebenarnya itu kerugian bagi arsitek dikala tidak membuat TOR, ya. Memang belum kontrak, ya, tapi TOR ini akan membatasi. Kalau lebih dari TOR berarti ada tambahan nanti biaya lagi. Oke. Nah, kemudian, ya, ini proyek arsitek kompetensinya
ya di perancangan arsitektur di sini itu juga 70%, karena yang bisa membuat TOR ya itu kan yang mendalami proposal, orang lain sulit ya. Bisa pun harus mempelajari dulu apa kemauan ide gagasan arsitek awalnya ya. Kemudian setelah oke semua, kontrak jadi gitu ya, kemudian melakukan planning design ya, jadi dari proposal awal di planning betul, kebutuhan ruangnya diolah lagi, benar enggak kebutuhan ruangnya, kemudian besaran ruangnya, ya, kemudian besaran ruang, kemudian didesain. Ya. Planning and design ini masih arsitek masih ya berkontribusi paling besar. Ya, atau perancangan arsitektur berkontribusi masih dari 13 kompetensi itu masih cukup besar ya. Di planning design ya, ini maju ke klien ya, bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa 10 kali ya. Yang kami lakukan di Masjid Agung Sukoharjo ya, itu sampai belasan kali karena bupatinya masih gedek gitu ya, masih geleng kepala terus gitu ya. Alhamdulillah 2 bulan atau sebulan mungkin ya, mendekati Desember harus selesai. Alhamdulillah setuju ya, jadilah seperti itu ya. Karena beliaunya, Bapak Bupati itu menginginkan gambar dia yang dia bawa gitu ya, kami disuruh membuat seperti itu ya nggak mungkin ya, karena gambar masjid yang dia bawa itu menempati lahan yang 10 hektar ya, sementara di situ hanya sekitar 4.000-an hektar, 4.000-an meter persegi, jadi tidak mungkin ya. Akhirnya alhamdulillah ide kami balik, sebenarnya Bapak keinginannya yang seperti apa ya, karena kalau tiba-tiba kita minta kan seolah-olah nantang ya. Kita mencoba dulu beberapa desain, ternyata ditolak ya. Kemudian beliaunya mengatakan aku pingin ini gitu ya, pinginnya itu seperti ini ya. Alhamdulillah 2 kali bertemu langsung disetujui. Oke ya. Setelah ya, di sini nanti ada orang sipil dan sebagainya, tapi kontribusinya sangat sedikit. Nanti di bawah kita bahas ya, ada. Nah, jadi pentahapan proses itu melalui seperti ini ya, project proposal, TOR, kemudian planning design, arsitek juga masih banyak kontribusi. Nah, design development itu artinya begini, desain kita ya, performance buildingnya, tampak dan lain sebagainya, tata ruangnya sudah disetujui semua. Ya, sudah disetujui semua. Kemudian desain development itu pengembangan desain. Artinya orang-orang sipil sudah mulai menghitung ya, kira-kira berapa besar ya, besarnya kolom gitu ya, berapa besarnya balok, itu sudah mulai menghitung di sini. Kemudian orang-orang ME sudah mulai menghitung berapa kebutuhan daya listrik, sehingga muncul kekuatan gensetnya berapa, dieselnya berapa ya. Kemudian semua arsitek mulai berkolaborasi dengan ahli struktur ya, ahli ME ya, kemudian juga ahli lanskap kalau memang di sana ada lanskapnya. Nah, di sini mulai banyak orang ya berkontribusi. Ya, jadi misalnya ternyata kolom yang dihitung oleh sipil itu misalnya 80 kali 80 di lantai 1. Ya, itu nanti pasti akan mengganggu denah yang kita rencanakan sini, karena 80 itu akan memakan ruang. Ya, memakan ruang, dan secara visual interior itu pasti akan berpengaruh. Ya, kalau ditulis tidak, kita katakan tidak mengganggu, tapi harus kita antisipasi bagaimana desain yang baik
dengan adanya kolom yang cukup besar tadi, misalnya 1 meter kali 1 meter dan lain sebagainya. Ya, di sini. Nah, kemudian setelah sepakat semua, itu berkembang lagi ke detail engineer. Detail engineer ini artinya gambar tukang, kalau boleh dikatakan gambar tukang. Artinya gambar itu betul-betul bisa dilaksanakan di lapangan. Ya. Artinya kalau tidak pun itu perubahannya relatif sangat sedikit. Ya, jadi detail engineering, baik engineeringnya untuk engineering arsitektural, engineering untuk struktur, engineering untuk mechanical, engineering untuk electrical, engineering untuk equipment, ya, equipment maupun engineering untuk plumbing, ya, plumbing. Jadi ada mechanical, electrical, dan plumbing, equipment dan plumbing. Ya, ada sipil. Ya, jadi banyak orang. Ada nanti lanskap. Jadi gambarnya nanti ya, produk gambar itu banyak sekali di sini. Ya, bisa ratusan bahkan ribuan lembar. Apalagi sekarang pakainya A3 gitu ya. Bisa 1000 lembar lebih. Ya. Nah, kemudian gambar-gambar ini ya di dalamnya di material yang dipakai apa, kemudian kualitasnya bagaimana, persyaratannya bagaimana, ya, itu yang disebut dengan rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Ya, biasa di dunia profesi disebut dengan RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya spek teknis, spesifikasi teknisnya apa. Ya. Kemudian setelah kita tahu materialnya itu, spesifikasinya itu, kita kalkulasi berapa harganya. Sehingga muncul produknya yang disebut dengan RAB. Ya. Atau sebelum di RAB ya, setelah kita hitung kan volumenya keluar. Ya. Luasan kebutuhan lantainya misalnya sekian ribu meter persegi. Kebutuhan proses fondasi gitu ya, berapa biji sehingga keluar rupiah ya. Sebelum keluar rupiah kita menghitung dulu volume pekerjaan atau kuantiti ya, kuantitas pekerjaannya, galian tanahnya berapa kubik, betonnya berapa kubik, pembesiannya berapa ton atau berapa kilo gitu ya, muncul semua. Nah, setelah itu kita kasih harga sehingga keluar RAB. Jadi di detail engineering ini produknya adalah gambar kerja, soft drawing, kemudian spek teknis atau RKS, rencana kerja syarat-syarat, kemudian BQ, bill of quantity, ya, bill of quantity, jadi volume pekerjaan. Yang keempat adalah RAB. Ya, produknya di sini. Ya, hampir ya, mulai di sini ya, pekerjaan diterima itu 80% kontrak. Ya, itu bisa di 85% kalau di kesepakatan dunia jasa konstruksi, di perencanaan ya, bahkan dunia itu 80% kontrak kita terbayarkan. Jadi kalau kontraknya kita 100, 80% cair. Ya. Nah, yang 15%-nya kemana? Ya, yang 15%-nya adalah setelah ini, ya, pekerjaan itu selesai. Ya, selesai. Tapi belum diserah terimakan, selesai. Ya. Tadi ya, kita kembali ke sini. Produk Detail Engineering Design atau disebut dengan DED. Ya, DED, Detail Engineering Design. Tadi ada gambar, ada aspek teknis, ada BQ, volume pekerjaan, bill of quantity, kemudian ada RAB, ya, owner estimate, OE. Jadi RAB itu OE namanya. Ya. Itulah yang disebut dengan ya,
nanti procurement ini pengadaan, lelang, ya, dilelangkan dulu. Nah, siapa nanti kontraktornya? Jadi posisi kita adalah sebagai desain, sebagai perancang di sini, menghasilkan 4 tadi, ya, 4 hal tadi. Yang 3 disebut dengan dokumen lelang. Ya, kalau 4 tadi dokumen perencanaan, ya, setelah masuk ke lelang, procurement itu pengadaan, itu ada 3, yaitu gambar kerja, spek teknis, dan volume pekerjaan atau BQ, bill of quantity, volume pekerjaan. Ya. Nah, RAB-nya di mana? RAB-nya disimpan oleh kliennya. Ya, RAB-nya disimpan, ya, untuk banding, ya, banding nanti kontraktor itu nawarnya berapa. Ya. Kalau misalnya di RAB-nya 100, ya, kemudian dilelangkan, karena angkanya tidak disebutkan, ya. Atau kalau proyek pemerintah disebutkan saya punyanya 100. Ya, dengan gambar ini dihitung itu 100 RAB-nya. Ya, kemudian seorang kontraktor, ya, kontraktor menawar. Ya, kontraktor menawar, ada yang 80, ada 90, ada dan sebagainya. Ya, yang jelas tidak boleh melebihi dari pagu 100 tadi. Ya. Tapi ada seorang klien yang berapa biayanya itu dia sebutkan, ya, dia punya 100, tapi biar aja seorang kontraktor nanti nawar berapa saja dia, terserah, ya, karena bisa jadi, ya, perencanaan di sini keliru, ya, atau bisa jadi kontraktor menawarkan spesifikasi teknis yang lebih, ya, spesifikasi yang lebih, sehingga bisa jadi anggarannya lebih dari 100 misalnya, ya, karena punyanya 100. Ya. Nah, nanti dianggap kalau kliennya di sini nggak masalah, tapi lebih bagus, ya tidak apa-apa, berapapun biaya yang ditawarkan oleh kontraktor itu akan dibayar. Jadi RAB ini bisa menjadi patokan, ya, keuangan, bisa jadi hanya sebagai pembanding saja, ya, hanya ancar-ancar, pembanding ancar-ancar. Ya. Ya. Kalau saya RAB di sini, kalau dipasrai suruh membangun, itu ini sebagai ancar-ancar. Jadi RAB 100 misalnya, itu sebagai ancar-ancar bahwa owner, ya, atau bohir atau pemilik, ya, pemilik itu harus menyediakan 100, ya, setelah saya kerjakan bisa menghemat, ya, dari 10 miliar ternyata hanya 8 miliar, ya, 2 miliar saya kembalikan, ya. Itu RAB ini hanya sebagai ancar-ancar, dan saya selama ini dari RAB ancar-ancar ini apabila dipasrai untuk pekerjaan itu pasti sisa. Mohon maaf lah motong ngobrolnya ya, Haryanto. Haryanto Mas ya. Apa runingannya nih? Apa ini? Suara siapa ini masuk? Itu Mas ya, lagi ada kegiatan. Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke, ya. Jadi procurement itu dari pihak usernya, pihak ownernya itu mengadakan lelang. Ya, setelah lelang selesai, ya, ini biasanya arsitek diminta bantuan, itu kontribusinya menjelaskan pekerjaan arsitektur, orang sipil menjelaskan pekerjaan struktur, orang ME menjelaskan, ya, membantu menjelaskan di pengadaan ini, di proses lelang ini, itu kurang lebihnya dengan teman-teman yang lain hampir sama. Jadi menjelaskan apa yang dikerjakan di sini, gambar dan sebagainya, sehingga calon kontraktornya ini itu mengerti apa yang
mau dikerjakan, sehingga dia berani nawar pekerjaan tersebut dengan penjelasan yang dijelaskan oleh tim ahli, arsitek, sipil, mechanical, electrical, ahli lanskap dan sebagainya, ya, itu berani menawar berapa.